Sebelum videonya mulai, gue cuma pengen ngomong terima kasih. Video gue kemarin merupakan video pertama gue yang bisa gue anggap viral. Karena gila 2 hari doang 1000 viewers. Dan juga kalian para viewers yang ngasih komen baik-baik banget. Dan buat gue makin semangat bikin video. Sekali lagi terima kasih. Lanjut. Apa jadinya kalau K-On diberi tetesan social anxiety dan depresi? Atau Komiken Communicate dikasih gitar elektrik? Lahirlah Bocchi The Rock. Pada fall 2022 banyak anime yang bisa dibilang besar atau yang merajai, kayak Chainsaw Man yang hype-nya gila abis, Mob Psycho Season 3, Spy X Family Season 2, dan yang pasti Blue Lock, pendatang dari anime bergenre sport yang beda dan menarik. Namun dari berbagai banyaknya musuh atau saingan yang berat di season fall 2022, Bocchi The Rock masih bisa menjadi spotlight dan bahkan mengalahkan Chainsaw Man dan Blue Lock dengan skor My Anime List sebesar 8,92. Dan kenapa sih Bocchi The Rock bisa ngalahin saingan-saingan yang berat ini? Hitori Goto atau Bocchi pada awal cerita adalah seorang anak SMP yang memiliki social anxiety yang parah. Bocchi ini nggak punya temen, nggak ikut klub, dan notifikasi yang ia dapatkan hanyalah dari orang tuanya dan sesekali dapat notifikasi dari iklan judi online. Suatu hari Bocchi sedang menonton sebuah TV dan menonton interview dari sebuah band, dan salah satu member dari band tersebut mengatakan band adalah sebuah cara agar orang introvert bisa bersinar dan terkenal. Ya itulah gitulah. Bocchi langsung bergegas ambil gitar ayahnya yang BTW itu gitarnya Gibson Les Paul, itu mahal banget dan keren banget lah. Lanjut, dan Bocchi bertekad untuk bisa bermain gitar di depan teman-temannya. Namun sayangnya social anxiety dari Bocchi menahannya untuk tampil, dan akhirnya Bocchi lulus SMP. Ketika Bocchi SMA, Bocchi bertekad untuk ikut band, tampil di depan umum dan menjadi terkenal. Selama Bocchi SMA, skill gitarnya naik, namun belum berani untuk tampil. Dan Bocchi ini juga seorang YouTuber yang lumayan besar, 30.000 subscriber kalau nggak salah, dimana dia mengupload video-video cover gitar dalam sebuah channel yang bernama Guitar Hero. Ketika itu Bocchi udah seneng, kayak yang ia butuhkan hanyalah kehidupan di internet. Mungkin buat pada Discord moderator bisa sangat relate ya. sorry. Namun ketika Bocchi sedang duduk di ayunan sambil overthinking, dia disamperin sama Nijika Ijiji, seorang drummer dari sebuah band yang sedang mencari gitaris, karena gitaris dari bandnya itu kabur. Kemudian Bocchi bertemu juga dengan member dari band tersebut, seorang basis bernama Ryo Yamada. Kalau dipersingkat, cerita dari anime ini itu sangatlah simpel, yaitu mengikuti keseharian atau daily life dari Bocchi dalam bandnya. Udah sih gitu doang, simple banget. Social anxiety, mungkin dari tadi gue udah ngecandain soal social anxiety-nya si Bocchi, dan mungkin di segmen ini gue bakalan sedikit serius. Dan kenapa gue bikin segmen sendiri untuk social anxiety? Karena social anxiety merupakan salah satu aspek penting dalam anime ini dan merupakan sebuah kesehatan mental yang beneran ada. Oke, menurut American Psychiatric Association atau APA, kecemasan sosial adalah ketakutan yang menetap terhadap sebuah atau lebih situasi sosial yang terkait berhubungan dengan performa, yang membuat individu harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak dikenalnya atau menghadapi kemungkinan diamati oleh orang lain, takut bahwa dirinya akan dipermalukan atau dihina. Sedangkan menurut Littenberg, kecemasan sosial melibatkan perasaan ketakutan, kesadaran diri, dan tekanan emosional dalam situasi yang sebenarnya dapat diantisipasi atau evaluasi terhadap lingkungan sosial. Tadi merupakan 2 pengertian mengenai social anxiety dari para ahli. Kalau gue jelasin dengan bahasa gue, social anxiety itu ketika kita merasa takut, cemas, ketakutan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan individu lain atau dihadapi oleh situasi sosial. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kecemasan sosial menurut terapi dalam Nainggolan tahun 2011. Faktor dari kecemasan sosial ada 3. Pertama itu ada thinking style, cara berpikir. 2, focusing attention, fokus perhatian. Ketiga, ada avoidance atau penghindaran. Terakhir ada simptom atau gejala dari kecemasan sosial. Mungkin dari kalian bisa lebih serius dan mungkin lebih memahami bagian ini. Ingman tahun 1999 mengatakan bahwa kecemasan sosial itu dapat diekspresikan dalam beberapa cara, yaitu pertama itu ada simptom fisik. Pertama itu ada keringat yang berlebihan. 2, detak jantung yang berdebar-debar. 3, wajah memerah. 4, bergetar. 5, sakit perut. 6, mati rasa. Ke-7 ada pusing. Selanjutnya ada simptom tingkah laku. Pertama itu ada tidak berani atau sedikit melakukan kontak mata. Kedua, ada penundaan. 3, cara bicara tidak lancar. 4, gelisah. 5, menolak interaksi sosial. Kemudian itu ada simptom kognitif. Pertama itu ada kesadaran diri yang tinggi. 2, merasa dirinya dilihat dan dievaluasi oleh orang lain. 3, kewaspadaan yang berlebihan. 4, berpikir merendahkan diri sendiri. Tadi itu merupakan simptom-simptom yang dijelasin oleh Ingman tahun 1999. Mungkin dari kalian bisa memahaminya dan mungkin mengevaluasi diri sendiri. Tadi gue udah ngomongin soal social anxiety. Sekarang lanjut ke review Bocchi The Rock. Gila sih nih anime. Gue bakalan bahas dari 1, ada cerita. Sebenarnya sih ceritanya biasa aja, namanya juga slice of life dan gak berat sama sekali. Makanya itu gue suka banget sama anime ini. Kedua ada animasi. Untuk animasi kita harus bedain kayak anime action, contohnya Jujutsu Kaisen dan Demon Slayer, dengan anime slice of life kayak Nichijou atau Azumanga Daioh. Tapi gilanya animasi dari Bocchi The Rock walaupun slice of life animasinya gacor banget. Bisa lihat dari scene-nya si Nijika. でもまだぼっちちゃんには秘密だよ。じゃあ
Ini animatornya pengen bikin kita beneran suka sama Nijika tuh gimana sih? Ketiga ada komedi. Sumpah komedi di anime ini tuh bikin gua ngakak banget sampai nangis. Jokes yang dibawain gak cringe dan terkesan sangat fresh. Ditambah ada sebuah eksperimen yang dilakukan anime ini, dimana art style dari anime ini tuh berubah-ubah. Kayak mukanya si Bochi bisa berubah jadi abstrak hingga jadi model blender. Bahkan anime ini sampai masukin scene-scene IRL. Komedi dari anime ini tuh gold banget dan terasa sangat fresh, baru dan berbeda dari anime bergenre komedi lainnya. Ditambah lagi Bocchi the Rock sering ngeparodiin dari beberapa anime terkenal. Karakter, mungkin salah satu kekuatan terbesar dari Bocchi the Rock adalah karakternya. Pertama itu ada Hitori Goto atau Bocchi, merupakan karakter yang kebanyakan orang bilang wah gila gue relate banget sama Bocchi cuy. Dan ngeliat perkembangannya dari Bocchi yang awalnya bener-bener takut dan cemas untuk tampil di depan umum dan akhirnya bisa tampil walaupun ditutupin kardus. Dan simptom yang terjadi ketika Bocchi sedang mental breakdown itu sangat sesuai dengan simptom yang udah tadi gue sebutin yang dari Ingman tahun 1999. Contohnya kayak gelisah, tidak berani atau sedikit melakukan kontak mata dan menolak interaksi sosial. Tadi itu cuma beberapa contoh simptomnya. Intinya ketika Bocchi sedang mengalami mental breakdown, gejala yang dialami sangat tak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Walaupun Bocchi ini selalu takut dan cemas ketika berinteraksi dengan individu lain, Bocchi ini juga masih punya niat untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya dia tuh suka bawa gitar ke kelas biar bisa diajak ngobrol sama temen-temennya soal seputar lagu-lagu. Kemudian ada Nijika Ichiji. Mungkin dari semua member dari Kesoku Band, Nijika adalah member yang paling normal dan Nijika sendiri bisa dibilang berperan sebagai ketua dari Kesoku Band. Ketiga ada Ryo Yamada. Pada awalnya gue kira Ryo adalah karakter yang mirip dengan Bocchi, kayak punya social anxiety dan lain-lain. Ternyata enggak, Ryo adalah karakter yang memang ingin menjauh dari orang-orang. Dan Ryo sendiri memang kan anak dari orang yang kaya, namun karena dia nggak pandai dalam mengelola keuangan, makanya dia selalu nggak punya uang atau miskin. Kemudian ada Ikuyo Kita, adalah tipikal cewek yang kalau di sekolah-sekolah itu adalah idola dari semua orang, kayak cowok, cewek, guru, sampai ke staf sekolahan. Kita juga adalah cewek yang ekstrovert mampus. Intinya adalah kebalikan dari si Bocchi. Keempat karakter ini saling mencukupi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu gue nggak ngerasa adanya satu karakter yang berlebihan dikasih spotlight. Kelima itu ada musik. Bang, ini kan anime musik, musiknya gimana bang? I'm somewhat a musician myself. Jadi mungkin menurut gue lagunya tuh asik-asik banget. Gitar solo yang dibawain Bocchi tuh GG banget, bikin gue insecure. Mungkin dari beberapa lagu yang dibawain Kesoku Band, gue paling suka dengan gitar Loneliness and Blue Planet. Bilang gue nggak suka dengan Bocchi the Rock itu adalah salah satu kebohongan terbesar gue. Karena ya look at this man, what that anime made me buy. Gila. Anjing, lihat dah, bentar. Gimana? Udah kayak bagian dari grup belum? Gue udah kayak bagian dari mereka belum? Mungkin kalau misalnya gue bagian dari Kesoku Band itu kayak gue bakal bagian mosing sih. Ini anime keren banget terutama di bagian karakternya. Dan juga anime ini membuat eksperimen-eksperimen di bagian art style dan komedi yang bikin Bocchi the Rock tuh berbeda dari anime komedi lainnya. Bocchi the Rock juga membuat gue berpikir kalau masa-masa gue di SMA tuh nggak gue jalanin sepenuhnya. Karena gue saat SMA ya terlalu ambisius mengejar PTN dan juga karena COVID-19 sih. Jadinya kebanyakan memori SMA itu gue dapetin secara online. Dan kalau misalnya gue dikasih pilihan buat kembali ke masa lalu ya pasti gue milik SMA sih. Mungkin karena gue merasa kalau gue tuh nggak punya memori yang terlalu banyak atau berkesan gitu selama gue SMA. Karena gue tuh nggak pernah gitu tampil di depan umum, ikut acara festival-festival sekolahan dan menjadi pusat perhatian. Mungkin buat lu pada anak-anak SMA bisa menikmati masa-masa yang paling indah dulu. Jangan duduk di pojokan kelas berharap ada yang ngajak ngobrol atau jadi punya banyak harem gitu. Jujur gue nggak suka banget sama ratingnya My Animalist terhadap Bocchi the Rock. Menurut gue angka skor 8,92 itu kekecilan. Kalau ratingnya Bocchi the Rock dari gue itu adalah 9 dari 10. Karena gue jarang nemu anime yang seasik dan wholesome ini, terutama di bagian genre musik. Mungkin pesan dari gue jangan relate dengan Bocchi, namun berpikirlah kalau lu itu ingin seperti Bocchi yang berani mengalahkan social anxiety-nya. Bila kalian suka video ini boleh like dan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, jaga kesehatan kalian dan terima kasih.